Girls, dinner's ready. Kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Reason yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kedatangan alien dari luar angkasa melalui sebuah meteor yang terjatuh di salah satu wilayah di Amerika. Meteor yang terjatuh itu mengeluarkan gas beracun sehingga membuat terjadinya kematian bagi orang-orang yang tinggal di kawasan jatuhnya meteor itu. Film dibuka dengan rekaman lama seorang komandan militer Angkatan Udara Amerika Serikat membahas tentang UFO yang masuk ke bumi. Mayor Kehoe, penulis buku UFO is the Real, menuliskan kalau ancaman dari luar angkasa tidak boleh dianggap remeh. Beralih ke masa kini, di mana sebuah keluarga sedang menikmati makan malam bersama kedua anaknya. Ketika sedang berdoa, tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang mengakibatkan semua listrik di wilayah itu menjadi mati seketika. Dan udara di tempat itu mengandung sebuah racun yang dapat membunuh orang yang berada di sekitaran tempat itu. Sehingga keluarga tersebut juga terkena dampaknya dan membuat mereka tewas. Namun seorang anak dari keluarga itu berhasil selamat dan bersembunyi di dalam sebuah lemari. Insiden tersebut akhirnya menjadi trending di Amerika, yang dimana diduga sebuah benda dari luar angkasa telah terjatuh di sebuah wilayah bernama Badger di Pennsylvania, sehingga membuat pemerintah harus menutup wilayah tersebut karena udara di tempat itu masih mengandung racun yang mematikan. Berita itu pun didengar oleh Dr. Lawrence Stone. Ia adalah seorang ahli eksobiologi yang mempelajari kehidupan di alam semesta. Ketika itu, ia dihampiri oleh sekelompok keamanan Homeland yang diminta oleh atasan mereka bernama Kolonel Roger Emmerich untuk membawa Dr. Lauren dan juga David Santiago, yaitu seorang ahli astrobiologi, untuk menyelidiki meteor yang terjatuh di wilayah Badger, Pennsylvania. Pergilah mereka ke tempat di mana benda luar angkasa itu terjatuh, dan di sana mereka tidak melihat apa-apa di bekas tempat terjatuhnya benda itu. Namun ketika Dr. Lauren sedang mengabadikannya dengan sebuah kamera, ia melihat sebuah benih tumbuhan berwarna merah yang masih hidup di tengah bekas jatuhnya benda luar angkasa itu. Tetapi di sana, Dr. Lauren hanya membiarkan benih tumbuhan itu tetap hidup di sana. Sesampainya di rumah, Dr. Lauren mencoba untuk mencari berita yang sama pada internet, dan ia menemukan bahwa telah terjadi hal serupa pada negara Rusia pada tahun 2013, yang dimana ia melihat sebuah video wawancara yang dilakukan untuk membahas tentang insiden yang terjadi. Dalam wawancara itu, wanita di dalam video mengatakan bahwa ketika meteor terjatuh, udara menjadi beracun dan terdapat sebuah benih yang tumbuh di tengah jatuhnya meteor itu, yang dimana benih itu akhirnya menjadi besar, sehingga pihak pemerintah mencoba untuk memotong tumbuhan itu, dan informasi itu kemudian dirahasiakan oleh pemerintah. Keesokan hari, Dr. Maria dan juga Dr. Kate ditugaskan untuk melakukan otopsi terhadap salah satu korban dari insiden jatuhnya meteor itu. Namun terjadi keanehan ketika dokter otopsi mencoba untuk membelah dada dari korban tersebut, di mana tiba-tiba saja tubuh mayat itu bisa menyembuhkan diri dengan sendirinya. Korban itu bangkit dari kematiannya, yang mengakibatkan larinya Dr. Kate dari ruang otopsi. Tetapi di sana, Dr. Maria mencoba untuk memberanikan diri mendekati korban yang hidup itu. Dan ketika itu, Dr. Maria mengatakan bahwa tidak terdapat tekanan darah pada korban tersebut. Pada saat itulah sebagian dari korban insiden itu bangkit kembali, tetapi tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk terdiam lalu mengarah ke satu arah. Satu kota berisi 1.300 orang yang tewas dan hanya 46 dari korban itu yang bangkit dari kematian. Dr. Lauren yang stres pun dihampiri oleh Kolonel Roger, dan di sana ia mencoba untuk menceritakan semua yang telah ia lihat di internet, yang dimana insiden yang terjadi merupakan insiden yang berulang yang pernah terjadi di Rusia pada tahun 2013. Namun Kolonel Roger tidak terlalu memperdulikan perkataan Dr. Lauren. Ketika itu Dr. Lauren masuk ke tempat di mana korban dari meteor itu berada. Di sana ia mencoba untuk memperlihatkan teleponnya ke salah satu korban di tempat itu, dan tiba-tiba saja korban itu bergerak lalu memegang tangannya.
Saat itu, Dr. Lauren, Dr. Santiago, dan Kolonel Roger sedang memperhatikan korban yang bangkit itu dari luar ruangan. Santiago berpendapat bahwa semua orang yang bangkit itu mengarah ke suatu tempat, yang dimana tempat itu adalah tempat dimana jatuhnya meteor itu yang terdapat di wilayah bernama Badger. Ketika itu, seseorang menghampiri mereka bertiga dan mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang sudah viral, dan ternyata benih yang saat itu ditemukan oleh Dr. Lauren telah tumbuh menjadi besar. Mereka pun mencoba untuk melihat benih itu dengan membawa salah satu korban yang telah bangkit dan meletakkannya di hadapan pohon yang besar untuk mengharapkan sesuatu terjadi kepada korban itu. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya korban tersebut bergerak dengan sendirinya, menatap kedua tangannya dan juga pohon tersebut. Ketika Dr. Lauren sedang berada di tempat kediamannya, ia dihampiri oleh ayahnya yang datang berkunjung ke tempat laboratorium milik Dr. Lauren. Ia sangat merindukan anaknya yang telah lama tidak berjumpa. Namun Dr. Lauren terlihat tidak suka atas kehadiran ayahnya, sehingga hal itu membuat ayahnya segera pulang dari laboratorium itu. Kolonel Roger mengatakan kepada Dr. Lauren bahwa korban yang bangkit itu hanya ingin berbicara kepadanya, sehingga Kolonel Roger mencoba menyuruh Dr. Lauren untuk menanyakan sesuatu kepada korban tersebut. Di sana, korban tersebut mengatakan bahwa rumah mereka tidak layak untuk dihuni lagi, sehingga mereka mencoba untuk mencari rumah baru dan mendapatkan koordinat di mana bumi berada dari seorang manusia yang disebut dengan Supernova 94. Di sana juga terdapat 2 orang petugas yang ingin menghancurkan pohon itu. Tetapi korban tersebut meminta Dr. Lauren untuk menghentikan mereka. Tentu saja Dr. Lauren tidak bisa menghentikan petugas itu. Kemudian petugas tersebut menatap korban yang bangkit itu, dan ternyata korban itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang lain, sehingga petugas tersebut dikendalikan oleh korban itu, yang dimana petugas itu dengan sendirinya mencoba untuk melepaskan pakaian pelindung yang ia gunakan, sehingga membuat petugas itu tewas karena telah menghirup udara beracun di tempat itu. Dan korban tersebut dapat mengeluarkan suara yang memiliki frekuensi tinggi yang mengakibatkan sakitnya telinga petugas keamanan yang berada di sana, dan juga mempengaruhi petugas keamanan untuk menembaki petugas lainnya, serta matinya listrik di tempat itu. Untungnya pada saat itu Dr. Lauren telah dibawa menjauh dari wilayah tersebut. Drone penghancur pun dikerahkan untuk menumbangkan pohon itu. Namun ketika serangan dikeluarkan, tidak terjadi apa-apa terhadap pohon tersebut, sehingga para militer mencoba untuk mengerahkan 2 pesawat tempur ke wilayah itu. Ketika rudal telah ditembakkan, terdapat sebuah perisai yang melindungi pohon itu, sehingga rudal tersebut tidak mengenai sama sekali pohon itu. Setelah kejadian itu, Dr. Lauren sedang melihat sebuah berita yang dimana terdapat suara aneh yang muncul secara misterius di berbagai negara. Suara itu muncul bersamaan dengan getaran, kabut asap, serta terjadinya kerusakan tanaman di suatu wilayah. Kemudian Dr. Lauren mencoba untuk pergi berjalan sendirian ke tempat rumah lamanya berada. Dan di sana terdapat sebuah gudang yang dijadikan lab bagi Dr. Lauren sewaktu dirinya masih kecil. Lalu Dr. Lauren mencoba untuk pergi ke tempat di mana pohon misterius itu berada dengan menumpang sebuah mobil. Ketika itu, ia telah membawa perlengkapan pelindung untuk mengatasi udara beracun di tempat itu. Korban yang bangkit di sana mengatakan kepada Dr. Lauren bahwa dirinya yang membuat mereka tetap hidup, yang dimana Dr. Lauren merupakan orang yang terlibat dalam kedatangan mereka ke bumi. Ketika itu, Dr. Lauren tidak mengingat apa-apa, sehingga orang itu mencoba untuk menggenggam tangan Dr. Lauren agar membuat dirinya mengingat kembali tentang apa yang telah ia lakukan dahulu. Dan beginilah kronologinya. Pada saat Dr. Lauren masih berusia 8 tahun, ia dibawa oleh ayahnya ke suatu tempat yang tidak boleh diketahui oleh semua orang, termasuk ibu dari Dr. Lauren. Sesampainya di tempat itu, Dr. Lauren tidak diizinkan untuk masuk ke dalam dan hanya disuruh untuk menunggu ayahnya. Ketika itu, Dr. Lauren pergi ke sebuah toilet di tempat itu, dan di sana terdapat mayat alien yang berada di dalam sebuah kaca. Dr. Lauren mencoba untuk mendekatinya.
dan menempelkan tangannya pada alien itu. Dan sesuatu terjadi kepada Dr. Lauren, yang dimana kejadian tersebut membuat DNA darah Dr. Lauren bercampur dengan DNA darah alien. Semenjak kejadian itu membuat Dr. Lauren memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan umurnya pada saat itu, yang dimana pada usianya 8 tahun, dirinya sudah bisa menggambar sebuah roket sedetail mungkin yang membuat orang tuanya keheranan. Dr. Lauren juga membuat sebuah alat yang digunakan dirinya untuk berkomunikasi dengan makhluk lain di luar angkasa, dan dia menyebut namanya sebagai Supernova 94 yang memberikan koordinat bumi kepada makhluk luar angkasa. Dr. Lauren membuat labnya sendiri pada sebuah gudang di rumahnya. Melihat hal itu, ibunya menjadi marah dan mencoba untuk memisahkan Dr. Lauren dari gudang tersebut, sehingga membuat Dr. Lauren menjadi marah, dan ia juga memiliki kemampuan yang sama untuk mengendalikan seseorang, sehingga kematian ibunya pada saat itu disebabkan oleh dirinya. Dan itulah sebabnya ia tidak menangis ketika menghadiri pemakaman ibunya. Insiden yang terjadi di wilayah Badger disebabkan karena dirinya yang mengundang makhluk luar angkasa itu untuk datang ke bumi. Dr. Lauren juga menggambar sebuah pohon misterius itu, yang dimana pohon itu memiliki akar yang tersebar ke seluruh dunia, yang mengakibatkan tanah bergetar, tanaman menjadi rusak, dan di setiap ujung akar itu akan menumbuhkan sebuah telur raksasa yang tersebar di mana-mana, yang menimbulkan ledakan sehingga membuat udara di sekitarnya menjadi beracun. Dan film pun selesai.